Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mendut TV, sahabat semua dalam usaha hotspot voucheran. Saat ini sudah banyak billing hotspot atau device yang menyediakan billing hotspot WiFi. Di antaranya adalah Ruiji selain dari Mikrotik. Pertanyaannya, bagus mana? Kita menggunakan Mikrotik atau Captive Portal dari Ruiji? Kita memanfaatkan Captive Portalnya. Karena Ruiji di device tertentu dan yang terbarukan sudah menyediakan ada beberapa device Ruiji yang menyediakan Captive Portal, di mana kita bisa mengatur manajemen pengguna untuk hotspot WiFi atau login dengan voucheran seperti di Mikrotik. Tanpa menggunakan Mikrotik sebagai billing hotspot, akan tetapi kita langsung menggunakan Ruiji sebagai access point dan sebagai billing hotspot WiFi-nya. Oke, banyak yang mempertanyakan itu, bagus mana? Menggunakan Ruiji yang saat ini lagi gencarnya memproduksi device-device terbaru dengan sistem cloud-nya, dengan update sistem yang semakin mutakhir. Cloud-nya bahkan gratis dibandingkan dengan konsumen atau produser yang lain atau perusahaan yang lain yang memproduksi device, kemudian cloud-nya dijual terpisah. Pada saat kita login, kita harus berlangganan. Akan tetapi Ruiji gratis untuk itu. Oke sahabat semua, untuk billing hotspot WiFi. Karena ini kita akan bahas untuk usaha hotspot voucheran. Menggunakan Mikrotik sudah biasa. Saat ini penyediaan dari Ruiji sudah menyediakan Captive Portal untuk manajemen pengguna, billing hotspot WiFi, login dengan user, dan password yang digunakan, yang kita bisa buat secara praktis, bahkan kita bisa buat lewat handphone. Oke, untuk yang pertama, storage-nya. Jadi ini yang paling penting untuk tempat penyimpanan pada Mikrotik, sudah tentu ada pada hardware-nya. Jadi memorinya tersedia 64 MB, bahkan sampai dalam kapasitas ribuan megabyte atau gigabyte. Jadi tersedia tempat penyimpanan data secara hardware, secara offline, yang bisa mendukung dengan kecepatan yang tinggi pada Mikrotik. Jadi pada saat kita lakukan settingan Mikrotik atau kita mengisi hal-hal tertentu yang digunakan dalam login misalnya, atau template untuk login, ataupun kita settingan yang lebih mutakhir lagi untuk Mikrotik, ini otomatis akan tersimpan di dalam memori yang ada di dalam Mikrotik, sehingga untuk penyimpanannya tidak harus online, akan tetapi semua informasi tersimpan di dalam memori Mikrotik. Berbeda dengan Ruiji, dengan sistem cloud dari Captive Portal ini, semua sistem manajemen pengguna dan Captive Portalnya ini tersimpan secara online di dalam cloud-nya yang gratis. Inilah yang membedakan antara Mikrotik dan billing hotspot dari Ruiji. Ruiji dia membutuhkan pada saat orang login, dia membutuhkan kapasitas kecepatan internet untuk masuk dan menyimpan data secara online di dalam cloud-nya. Sementara Mikrotik tempat penyimpanannya ada pada memori yang tersedia di dalam Mikrotiknya. Inilah yang menggunakan. Jika pada saat kita login dengan billing hotspot dari Ruiji, maka kita membutuhkan internet yang lumayan kencang untuk menyimpan atau tersedianya lalu lintas data pada saat kita login, atau pada saat pelanggan ini melakukan login, apalagi untuk hotspot voucheran yang skalanya cukup banyak. Inilah kendala seperti kita di memori Mikrotik yang sudah full. Ruiji ini karena online sehingga kadang-kadang putus koneksi atau logout sendiri user atau penggunanya dan masuk lagi. Ini kendala memori cloud yang harus diakses secara online. Sementara pada Mikrotik semuanya tersimpan dalam memori fisiknya, sehingga pada saat lalu lintas informasi atau lalu lintas datanya lebih maksimal atau lebih normal dibandingkan dengan Ruiji yang membutuhkan cloud secara online. Ini perbedaan keduanya.
Sehingga wajar kadang-kadang logout sendiri, keluar sendiri, masuk sendiri di login Ruiji, terutama Ruiji RAP52 yang sudah pernah kita reviewkan buat sahabat. Sementara di Mikrotik, kecuali memorinya sudah penuh atau CPU load-nya sudah mulai membengkak atau besar, maka ini juga seperti memori penuh, sehingga membutuhkan pengosongan memori pada saat kita butuhkan untuk hotspot WiFi Vocera, terutama menggunakan Mikrotik dengan storage yang kecil. Misalnya storage hanya 32 MB atau di bawah 32 MB, ini membutuhkan template login yang sederhana. Bahkan secara default menggunakan template login. Jika kita sedikit modifikasi untuk memasukkan file-file besar, maka ini berpengaruh pada CPU load dan juga memori. Yang jelas berpengaruh pada kecepatannya. Bahkan jika sudah penuh, cenderung untuk logout sendiri atau keluar sendiri, kadang-kadang pelanggan menyambungkan atau voucher terjual, pelanggan menggunakan dan bisa keluar sendiri atau putus koneksi karena memori atau load CPU-nya besar dan memorinya sudah penuh. Oke, ini kasus di Mikrotik, dan apabila kita bandingkan dengan Mikrotik dan Ruiji yang ada captive portalnya, kelebihannya kita tidak ribet lagi melakukan settingan seperti di Mikrotik pada billing hotspot dengan Ruiji, akan tetapi kekurangannya jika internet kita tidak terlalu kencang untuk mengakses cloud sebagai pusat penyimpanan data gratisnya, maka sudah tentu login-nya bermasalah, bahkan internetnya juga bisa putus koneksi. Oke, itu minusnya. Kelebihan di Mikrotik karena memorinya fisik sehingga mudah tersimpan. Kemudian kekurangannya pada saat memori penuh pun tetap bermasalah seperti pada Ruiji. Dan untuk sistem yang terbarukan, Mikrotik pun bisa menyesuaikan atau bisa mengupgrade dibandingkan dengan Ruiji juga. Jadi keduanya ini adalah provider atau penyedia yang terbaik baik di Mikrotik maupun dari Ruiji. Semoga menjadi informasi. Silakan sahabat memilih yang mana, Mikrotik ataupun Ruiji, itu tergantung pada sahabat. Yang jelas plus minusnya seperti pada penjelasan sebelumnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.